Ledakan di SMAN 72 Jakarta menorehkan luka. Ledakan bom rakitan yang dilakukan bermula dari sebab yang lebih meresahkan dari sekedar aksi terorisme. Polisi sebut pelaku adalah korban bullying, tertutup penuh dendam. Dia merasa tertindas, tidak terlihat, tidak dianggap ada. Rasa sakit hati yang dipendam hari demi hari yang mencari muara. Tapi tragedi ini bukan cuma soal bullying. Ini adalah cerita tentang kemana korban bullying itu lari ketika dunia menolaknya. Dia tidak lagi ke guru, dia tidak lari ke orang tua. Dia lari ke layar digital. Dan di sanalah masalah terbesarnya. ABH masuk ke sebuah ruang di mana aturan begitu longgar. Tidak ada pengawas dan tidak ada negara di ruang digital. Saya Anand Surya dan inilah Point of View Sindo News. Ibarat sebuah wilayah antariksa yang luas tanpa hukum. Di sana, algoritma tidak mengenal moral. Algoritma hanya mengenal keterlibatan. Kebencian ABH adalah keterlibatan. Kemarahannya adalah umpan. Di ruang kosong tanpa hukum itu dia menemukan keluarga barunya. Grup-grup kekerasan. Mereka menawarkan apa yang dunia nyata tidak berikan. Penerimaan, kekuatan, dan sebuah ideologi untuk menyalurkan dendamnya. Dia menelan mentah-mentah konten brutal. Dia mencari tahu cara orang meninggal. Dia bahkan menulis nama-nama pelaku penembakan massal di senjata mainannya. Ya, ruang digital bukan lagi tempat pelarian. Ruang digital telah membentuknya menjadi senjata. Ruang digital telah mengubah seorang korban menjadi pelaku. Ini bukan sekedar anak nakal. Ini adalah produk dari lingkungan digital yang gagal kita kontrol. Ini adalah bukti paling nyata bahwa negara telah absen di ruang digital. Kita harus sadar, ruang digital hari ini bukan lagi sekedar tempat kita memposting foto liburan. Ini adalah ruang hidup. Survei APJI 2025 mencatat 80,66% penduduk Indonesia atau ya sekitar 229 juta jiwa kini hidup di sana. Tempat kita bekerja, tempat kita belajar, membentuk opini, dan seperti yang kita lihat, tempat di mana anak-anak kita diracuni. Dan kita membiarkan 229 juta jiwa ini hidup di wilayah tanpa hukum atas nama kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan untuk diracuni, kebebasan untuk dihancurkan masa depannya. Negara terlihat gagap. Konten kekerasan, radikalisme, propaganda, kebencian, pornografi yang mengambil jiwa para remaja. Itu mengambil masa depan bangsa ini. Itu yang jauh lebih berbahaya dan kita lalai. Kita tidak sendirian dalam kecemasan ini. Bangsa lain sudah bergerak. Coba, lihatlah negara-negara yang katanya bebas. Australia misalnya. Pada 28 November 2024, Senat mereka mengesahkan undang-undang yang melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Perdana Menterinya menyebut dampak medsos sebagai bencana. Bencana kesehatan mental, lonjakan kecemasan, depresi, dan kasus bunuh diri remaja yang terkait langsung dengan paparan media sosial tanpa kendali. Prancis, Spanyol, Norwegia, Italia, ya semuanya melakukan pembatasan. Mereka sudah sadar. Negara-negara maju itu sadar bahwa ruang digital harus dikontrol. Mereka sadar bahwa negara yang berdaulat harus berdaulat di dunia nyata maupun di ruang-ruang dunia maya. Mereka tidak berlindung di balik alasan kebebasan saat generasi masa depan mereka terancam. Mereka hadir, mereka masuk ke ruang digital untuk melindungi warganya. Tapi kabar baik datang dari istana. Kita harus mengapresiasi ini nih.
Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberikan instruksi tegas, batasi game online. Dalam rapat terbatas disimpulkan bahwa game kekerasan seperti PUBG menjadi salah satu pemicu utama psikologi pelaku. Ini bukan lagi soal permainan. Ini adalah simulasi kekerasan yang diulang-ulang hingga menjadi sebuah kebiasaan. Jika anak terbiasa menembak dan membunuh untuk bersenang-senang di layar, empati mereka akan tumpul di dunia nyata. Mereka akan menganggap bullying sebagai hal yang biasa. Ini adalah langkah awal yang krusial. Ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintah akhirnya akan masuk ke ruang digital. Tapi ini baru langkah awal. Tragedi SMAN 72 adalah diagnosis keras bahwa negara gagap di ruang digital. Korban perundungan di dunia nyata dijadikan mangsa empuk oleh algoritma kekerasan di dunia maya. Disitulah ABH menemukan keluarga baru, menelan ideologi kebencian dan meracuni pikirannya tanpa ada satupun filter dari negara. Ruang digital yang kita biarkan liar telah menjadi pabrik yang memproduksi kemarahan menjadi tindakan brutal. Ini bukan lagi kecelakaan, ini adalah konsekuensi logis dari kelalaian kita. Kita harus berhenti menganggap ruang digital hanya sebagai media sosial. Ini adalah ruang hidup tempat 229 juta rakyat kita belajar, membentuk opini, dan kini terpapar radikalisme. Atas nama kebebasan yang salah kaprah, kita telah membiarkan anak-anak kita dimangsa. Jika negara maju seperti Australia dan Prancis saja berani tegas hadir melindungi generasi mereka dari bencana kesehatan mental akibat medsos, mengapa kita masih ragu? Negara harus hadir, bukan untuk membungkam, tapi untuk menyelamatkan masa depan. Instruksi Presiden untuk membatasi game online adalah langkah awal yang tepat. Tapi perang ini jauh lebih besar. Ini adalah perang digital. Kehadiran negara harus total, bukan hanya memblokir beberapa situs-situs kekerasan saja, tapi juga memang aktif untuk mengontrol dan juga menindak konten-konten lain seperti pornografi dan juga radikalisme. Membangun kegiatan sosial di dunia nyata itu penting untuk membentuk karakter. Namun perang sesungguhnya untuk merebut pikiran mereka ada di dalam genggaman layar. Negara wajib hadir di sana, memastikan ruang digital itu aman, positif, dan juga mendidik, bukan liar dan mematikan. Redaksi Sindo News berpendapat, tragedi SMAN 72 adalah bukti nyata dari bom waktu yang kita abaikan. Ini adalah titik pertemuan yang mengerikan antara kegagalan kita di dunia nyata dan juga kegagalan kita di dunia maya. Di dunia nyata, kita gagal menghentikan perundungan yang menggerogoti jiwa anak-anak kita di sekolah. Di dunia maya, kita membiarkan mereka lari ke pelukan algoritma kekerasan, game brutal, dan radikalisme yang meracuni pikiran mereka. Kini, kita tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ini hanya masalah kenakalan remaja atau kebebasan berekspresi. Negara-negara maju seperti Australia dan Prancis sudah sadar. Mereka berani hadir dan membatasi akses digital untuk melindungi generasi mereka. Kini juga kita harus tegas. Regulasi bukan untuk membungkam, tetapi untuk menyelamatkan. Negara harus hadir. Sekali lagi, negara harus hadir. Bukan hanya sebagai regulator, tapi sebagai pelindung. Solusinya harusnya berjalan di kedua kaki. Di satu sisi, tegakkan aturan di ruang digital, batasi game kekerasan, dan pastikan konten yang beredar adalah konten-konten positif. Di sisi lain, hidupkan kembali ruang sosial yang nyata. Aktifkan kembali pramuka, karang taruna, dan juga tumbuhkan empati di sekolah. Karena kita tidak bisa melawan kekosongan digital hanya dengan blokir-blokir saja. Kita harus mengisinya dengan kepedulian manusia. Saya Anan Surya, sampai jumpa.